anggaran ini bisa cepat direalisasikan gitu. Oke, Pak Dispora sudah seksama ini mendengarkan apa yang Bang Yan sampaikan. Pak Zarkasi, dipisahkanlah anggaran beli alat sama anggaran pembinaan, kata Pak Yan, biar nggak pusing ini. Baik, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketua KONI. Tentunya tadi dukungan dari para anggota Dewan yang terhormat sangat kita butuhkan. Tahun 2022 kita mengajukan program itu, anggaran yang kita ajukan sebetulnya 162 miliar, tapi yang di ACC itu hanya 34. Dan ulangi, semuanya itu jadi banyak sekali kegiatan yang terkena gitu. Dari 163 miliar itu kita hanya rancangan akhirnya itu hanya 60. Dari 60 ini untuk KONI ini kita rencanakan sekitar 30. Kemudian di sana ada sekretariatan sendiri, gaji pegawai segala macam yang sekitar 16. Jadi murni itu yang kegiatan di kita hanya untuk bidang pemuda saja kita hanya 3 miliar. Kemudian pembudayaan olahraga atau olahraga tradisional itu sekitar 1,2 miliaran. Kemudian untuk bidang prestasi ini sekitar 8,9. Seperti kita ketahui bersama, di sana ada pemeliharaan Stadion Patriot Candrabaga yang begitu besar. Di sana ada pemeliharaan listrik, instalasinya, kemudian pemeliharaan sound system, kemudian ada pemeliharaan pemadam kebakaran, kemudian juga ada pemeliharaan rumput, dan yang lainnya. Oleh karena itu, tadi saya sekali lagi setuju dengan apa yang disampaikan Ketua KONI, mohon bantuan dukungannya tentunya agar uang hibah yang diberikan ke KONI ini melulu hanya untuk pembinaan. Tidak dicampur adukan seperti sekarang beliau diminta oleh para caburnya, minta alat-alat untuk kegiatan olahraga. Nah, saya berharap apa yang disampaikan ini menjadi bahan kita ke depan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk prasarana dan sarana, biarkan Dispora yang mengakomodir, tentunya dengan dukungan dari para anggota Dewan yang terhormat. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Pak Ketua Dewan. Ya, Mbak Siva. Sudah mendengar mungkin tadi suara dari Bang Yan dan tadi penjelasan dari Dispora. Dipisahkan anggarannya. Jadi Bang Yan tidak pusing sendiri nih nyari-nyari sponsor terus gitu ya. Jadi bisa fokus terhadap pembinaan atletnya. Nah, dari DPR ini bagaimana, Pak Herman? Ya, memang kalau kita perhatikan, Mbak, beberapa perbandingan dengan daerah lainnya, seperti daerah Kabupaten Bekasi misalnya saja, mereka dapat anggarkan untuk kepentingan KONI sampai 40 miliar. Dan ini tentunya berlangsung dengan prestasi olahraga yang dapat tampilkan dari Kabupaten Bekasi. Target 3 besar tentunya bukan satu target yang tanpa ada kegiatan atau supportingan tentunya. Dan sampaikan Bang Yan tadi, KONI, memang didukung dengan dana yang dialokasikan untuk itu. Mudah-mudahan pada perubahan nanti di APBD perubahan 2001 ini kita dapat mengkaji kembali agar target penganggaran yang disebutkan Bang Yan, ya kalaupun tidak sepenuhnya, tapi mendekati angka target itu, sehingga 3 besar, gambarannya dari 52 cabur Bang Yan ya, 50 cabur, di mana tentunya ada olahraga atau cabur unggulan, mungkin ada 10 atau 8, lalu kemudian
difokuskan untuk mana cabur yang kita unggulkan sekaligus tersupport dengan anggaran. Angka yang baru dianggarkan disebutkan tadi Pak Kadis Ora, ya tentunya perlu direvisi nanti di APBD perubahan 2021. Target 25 miliar nyatanya lebih moderat untuk bisa memenuhi itu, sekalipun kami yakin masih jauh dari kebutuhan. Sebagai yang disampaikan Bang Yan tadi, ada sarana-prasarana yang belum terpenuhi, alat lalu juga, kemudian belum lagi ke tadi ada sains olahraga juga, karena kita butuh teknologi pemahaman yang sifatnya sains keolahragaan, memungkinkan mensupport prestasi olahraga termasuk alatnya. Sekaligus ini suara dari atlet juga, di mana penghargaan kita kepada para atlet juga perlu ditingkatkan. Pada rapat kerja KONI yang lalu, yaitu di Sukabumi, tahun lalu Bang Yan ya, nggak salah ya. Ya. Itu juga disampaikan komitmen Pak Wali Kota untuk meningkatkan bagi atlet prestasi akan dijanjikan untuk mendapatkan bantuan pembinaan berupa 200 juta atlet yang akan meraih medali emas. Ini juga salah satu bentuk daripada bagaimana kita memang mengalokasikan secara sungguh-sungguh anggaran untuk atlet untuk bisa berprestasi. Tentunya diiringi juga dengan peraih perak, mungkin separuh daripada itu, mungkin 100 juta, atau untuk perunggu mungkin bisa di angka 50 atau 5 juta. Ya terserah nanti bagaimana kita lihat kemampuan anggaran kita. Namun kami sepakat fungsi DPRD Pak Wali Kota sebagai kepala daerah atau eksekutif sangat memahami ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa menjadi renungan kita bersama bahwa tanpa supporting atlet kita, ketika mereka memilih olahraga sebagai salah satu tempat untuk mendedikasikan dirinya, mengangkat nama Kota Bekasi, bukan menjadi musibah bagi orang tua, karena tidak ada masa depan. Tapi kita berharap penghargaan tadi tidak hanya berupa uang pembinaan atau sarana dalam bentuk alat olahraga, namun juga pekerjaan. Nah, pekerjaan tadi mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Mungkin dalam konteks insentif ataupun honorer, lebih tepat lagi adalah ASN. ASN daerah ini harus menjadi bagian daripada keseriusan, karena memang akan melampaui beberapa permasalahan kepegawaian nasional, yaitu kebijakan di pemerintah pusat. Boleh detail lagi, Mbak? Yeah. Kita melihat undang-undang SKN, yaitu Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang 3/2005, ini sudah sangat terlambat atau sudah tidak update lagi. Sehingga hari ini pun kami dari Dewan memandang perlunya revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional kita. Dan Perda Kota Bekasi lebih maju karena sudah mencangkup aspek yang lebih jauh lagi, yaitu sampai ke tingkat kesejahteraan. Penghargaan pun sudah sampai masuk kepada pekerjaan atlet, sehingga dedikasi atlet tersebut dihargai, sekaligus kita memberikan ruang bagi mereka untuk secara sustain, berkesinambungan, membangun prestasi dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kelihatannya ini perhatian kita semuanya, mudah-mudahan hari ini masukan bagi kami di legislatif, DPRD sangat mendukung upaya KONI, upaya mungkin Formi dan NPCI, termasuk Dinas Pora, tentunya dengan terkait laginya yaitu Dinas Pendidikan, karena memang kita membutuhkan lingkungan strategis yang kondusif untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di Kota Bekasi. Demikian Mbak Siva. Oke, saya ke Bang Yan kembali. Bang Yan, saya garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ada janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk atlet-atlet berprestasi atau juga masa depan atlet berprestasi lah ya. Karena tak jarang mereka ini terabaikan di masa tua mereka juga seolah tidak diperhatikan. Sudah seberapa jauh realisasi dari janji-janji ini, Bang Yan, melihat kepada para atlet? Ya, kalau untuk realisasi janji-janji Pak Wali Kota, sudah terrealisasi Mbak Siva. Jadi pada waktu Porda kita di tahun 2018 dan sebelumnya juga di PON 2016. Jadi Pak Wali Kota bilang kalau atlet Kota Bekasi dapat emas di PON Jabar
akan dapat bonus 100 juta, itu terrealisasi, gitu kan? Terus bonus 100 juta itu terrealisasi. Pada hal-hal itu semuanya terrealisasi. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ketua Dewan pada saat RAT kami di Sukabumi setahun yang lalu, Pak Wali Kota bilang bahwa nanti atlet yang mendapatkan emas di Porda 14 tahun 2022 akan saya berikan bonus emas 200 juta. Nah inilah harus jaga nih 200 juta nih. Jangan sampai nanti gitu kan karena pertimbangan dan sebagainya COVID jadi turun gitu Pak Ketua gitu kan. Janji tetap janji gitu kan. 200 Salsabila pasti marah nanti gitu kan. Kalau 200 realisasikan ini. Jangan sampai turun gitu. 200 harus konsisten gitu 200 gitu kan apapun yang terjadi gitu. Nah ini punya daya tarik sendiri. Artinya sang atlet itu ada yang dimotivasi juga buat mereka gitu kan. 200 juta ini luar biasa gitu kan. Tapi kalau nanti pada akhirnya turun, tapi saya tidak terpikir kalau itu turun karena saya yakin Pak Wali Kota punya komitmen terhadap hal tersebut gitu kan. Ya. Bisa direalisasikan. Apalagi ada Pak Ketua juga kan ketua cabur gitu kan, balap lari gitu kan. Asik lah itu kan. Tenang Salsabila. Jadi mengenai hal lain nanti akan saya mainkan gitu kan. Karena kita KONI akan mengundang Pak Wali Kota, akan mengundang Pak Ketua Dewan, ada Kopi Morning. Apa yang menjadi keluhan kita barangkali nanti dalam acara Kopi Morning akan saya sampaikan secara langsung kepada legislatif dan eksekutif. Nah itulah mereka yang menentukan kebijakan politik bagaimana buat kita semua. Luar biasa, nggak salah memang dijabat sebagai Ketua KONI Kota Bekasi Bang Yan ini. Ya. Bang Latu, apa yang mau disampaikan di sesi terakhir ini Bang, sekaligus memberikan semangat kepada para atlet kita? Siap. Ini luar biasa diskusinya ini. Apa yang disampaikan oleh Ketua sebenarnya sudah cukup komprehensif ya. Tapi memang ada beberapa catatan saya, Mbak Siva, khususnya untuk KONI Kota Bekasi ya. Ya tadi disampaikan oleh Bang Yan bahwa memang prestasi itu berbanding lurus dengan anggaran yang memang dibutuhkan. Dan memang ini menjadi concern kita bersama ya. Dalam catatan saya sebenarnya itu ada koreksi ya, Bang Yan bila saya salah. Ada 41 cabur ya yang dibina oleh berapa sekarang? 52 cabur yang dibina oleh KONI Kota Bekasi dan juga berada di bawah naungan Dispora. Ini kan luar biasa kalau misalnya hitungannya kalkulasi lah misalnya. Makanya tadi saya mau mempertanyakan nih, secara realisasi berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan oleh KONI untuk bisa mencapai targetan 3 besar. Nah kalau hitungannya memang secara baik dan benar untuk bisa mencapai targetan 3 besar itu, saya pikir berapapun anggaran yang dibutuhkan asal perencanaannya matang dan secara target realisasinya tercapai, itu akan kita upayakan bersama. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan di dalam RAT ya di 2022 oleh Dispora ada sekitar 60.343 juta anggaran dari 120-an ya, Pak Kadis ya? Oh, Kadis hilang. Iya. Iya, Kadis hilang. Dari 120 miliaran anggaran yang tadinya diajukan terus menjadi 60 miliar. Ini kan sebuah penyusutan yang cukup jauh ya. 163 miliar kalau tidak salah. 163 miliar. Ya, betul. 163 miliar berkurang setengahnya. Taruhlah setengahnya, ini kan sebuah hal yang memang sangat jauh dari apa yang kita inginkan bersama. Tapi itu adalah realisasi kondisi pada saat ini. Tapi mudah-mudahan yang seperti tadi Ketua sampaikan, kita akan berupaya terus ya untuk bisa mengawal agar nantinya Kota Bekasi bisa menjadi kota yang berprestasi. Kota menuju kota atlet, tadi disampaikan oleh Bang Yan juga sebagai Ketua KONI, Kota Bekasi berprestasi menuju industri olahraga di Kota Bekasi. Ini luar biasa. Jadi memang butuh supporting dana baik dari eksekutif, pemerintah kota sebagai eksekutif dan kami di legislatif untuk bisa melakukan pengawasan dan penganggaran. Sedikit saya sampaikan, Mbak Siva, kalau misalnya anggaran itu berbanding lurus dengan prestasi, ada hal juga yang perlu kita tanamkan. Ini adalah budaya olahraga. Nah, apakah di masyarakat Kota Bekasi ini memiliki budaya olahraga? Ini penting. Karena dengan membudayakan olahraga, di Perda itu ada satu klausul yang menyatakan
kita harus bisa memudayakan olahraga di Kota Bekasi. Nah, kalau misalnya olahraga ini membudaya di Kota Bekasi dalam setiap aktivitas kita, keseharian masyarakatnya, saya pikir untuk mencapai atau mencari bibit-bibit unggul dalam setiap cabur yang ada di Kota Bekasi itu sangat mudah. Tapi kalau pembudayaan olahraga ini belum mampu dimaksimalkan oleh seluruh stakeholder yang terkait, saya pikir akan sulit nih. Biarpun anggarannya tersedia besar, tapi masyarakatnya nggak membiasakan untuk berolahraga. Baik. Ini kan menjadi kontraproduktif. Iya. Itu Mbak Siva. Baik. Terakhir, Salsabila, apa yang mau disampaikan? Dan juga mohon dukungan dan doanya kepada semua masyarakat Kota Bekasi. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para petinggi Kota Bekasi tentunya yang ada di hadapan saya, dengan apresiasi kepada atlet tentunya, mulai dari bonus hingga pekerjaan atau beasiswa untuk sekolah atau kuliah. Saya banyak-banyak berterima kasih, juga itu adalah salah satu penyemangat untuk atlet gitu ya. Bonus, beasiswa, pekerjaan itu adalah salah satu bentuk semangat motivasi kita untuk meraih itu gitu loh, pas selain prestasi. Dan saya berharap untuk sarana dan prasarana yang ada di Kota Bekasi tentunya untuk lebih ditingkatkan lagi, karena kita dengan fasilitas, kalau saya sendiri panjat tebing ya masih menumpang di Unisma, itu juga kita berusaha untuk berprestasi gitu, memajukan nama baik Kota Bekasi. Dari sarana prasarana juga harus diperhatikan gitu Pak. Saya juga berharap besar untuk meraih medali di PON, dan berharap besar juga untuk selalu disupport oleh bapak-bapak sekalian yang ada di sini untuk Kota Bekasi tentunya. Oke, baik. Bang Yan, closing statement-nya Bang. Ya, terima kasih Pak Ketua Dewan, Pak Latur Hari, Pak Kadispora, Salsabila, dan juga Mbak Siva. Ini adalah sebuah kesempatan buat KONI untuk menyuarakan kepada eksekutif dan legislatif. Jadi mudah-mudahan tidak sekedar diskusi kita hari ini, pagi ini dengan suasana yang luar biasa, tetapi substansinya adalah bagaimana apa yang kita diskusikan dapat direalisasikan. Karena harapan kami adalah visi KONI Kota Bekasi, Bekasi berprestasi menuju industri olahraga. Artinya tidak hanya industri olahraga, tapi manusia yang ada manusia di Kota Bekasi ini punya prestasi semua. Nah, bagaimana juga kita harus mengelolakan masyarakat, dan KONI berupaya supaya masyarakat Bekasi ini gaya hidupnya gaya hidup olahraga gitu. Nah, itulah barangkali harapan kita semua. Tentunya nanti banyak hal lah kita bicarakan dalam kesempatan lain, diskusi lain. Olahraga itu sangat luar biasa buat kita semua sebetulnya. Itu. Dan saya ingin menyampaikan salam olahraga Kota Bekasi. Pertama, ketika saya sampaikan salam pertama, salam olahraga Kota Bekasi berprestasi. Salam kedua, salam olahraga Kota Bekasi 3 besar. Jadi sama-sama ya. Oke. Salam olahraga Kota Bekasi berprestasi. Salam olahraga Kota Bekasi berprestasi. 3 besar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Bang Yan. Hari ini kami sangat berbahagia, sekalipun kita menikmati kopi digital, belum kopi money beneran. Tapi satu hal yang kami tangkap, bagaimana suara yang sudah disuarakan oleh Salsabila, oleh Ketua KONI, bagaimana kemudian menjadi bagian daripada kita merangkum, menyusun kebijakan keolahragaan kita semakin baik lagi Kota Bekasi, sehingga dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, ini istilah yang sudah lama kita terdengar, namun sangat substansial untuk kita kembali gelorakan. Mudah-mudahan Kota Bekasi mampu mewujud menjadi kota olahraga, bahkan kota industri olahraga, kota yang sehat, masyarakat yang sportif dan prestasi, sehingga ke depan Kota Bekasi semakin baik lagi. Demikian Mbak Siva, terima kasih. Terima kasih Bang Yan, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bang Latu, terima kasih Sama-sama. terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih Bapak. Salam olahraga. Selamat berjuang Salsabila.
Pak Terima kasih Kadispora Bang Yan, Pak Ketua. sama kami. Assalamualaikum Terima kasih Bang warahmatullahi Yan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Anda sampai di sini kami temani Anda dalam program Suara Bekasi. Kami berbincang seputar dunia olahraga di Kota Bekasi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salsabila, sukses Ya, ya. Pak. Iya, Semangat Pak. ya. Mohon doanya, Pak. Sukses ya. Beasiswa nanti Semuanya. akan selalu menjadi perhatian Bang Latu ini. Iya. Akan dipantau Komisi Siap 4. Ketua. Komisi 4 akan mengawal. Ya. Mohon Awal doanya Dispora. juga, Pak. Mengawal Pamit, KONI Bang dengan Yani. mengawal atlet. Ya Bang Sakati, Mbak Siva, terima kasih banyak. Pamit diri Terima ya. kasih banyak Ketua. Pamit undur diri semuanya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.